Pemirsa, aksi protes diwarnai kericuhan pecah di lokasi banjir di Kota Sorong, Papua. Warga menilai pemerintah setempat lamban menangani banjir hingga menimbulkan kerugian warga. Warga kilometer 9 Kota Sorong memblokade jalan dan menghadang petugas kepolisian. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes pada pemerintah setempat atas penanganan banjir yang dianggap lamban di wilayah mereka. Emosi warga semakin tak terkendali saat pengendara motor yang sedang berboncengan berupaya menerobos blokade dan menerabas genangan banjir. Kedua pengendara nekat itu nyaris dihakimi warga hingga akhirnya diamankan personil polisi yang bertugas. Sejak Sabtu, banjir kembali melanda beberapa wilayah di Kota Sorong. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir. Ketinggian air tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menyebabkan kemacetan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Seorang bocah 8 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diculik 2 orang tak dikenal saat asik bermain di halaman rumah. Kedua pelaku kemudian menjadikan korban sebagai jaminan di toko sembako untuk ditukarkan dengan 4 tabung gas. Bocah berinisial AD diculik 2 pemuda saat sedang bermain di halaman rumahnya di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pemuda yang berboncengan dengan sepeda motor langsung membawa kabur korban. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Berdasarkan hasil interogasi petugas Polsek Manggala, usai menculik AD, 2 pelaku membawa AD ke sebuah toko di wilayah Tamalan Rea. 2 pelaku itu sempat singgah di toko dan berpura-pura membeli tabung gas 3 kg sebanyak 4 buah. Menurut keterangan si korban itu ditinggal di sana saja dengan alasan bahwa nanti saya kembali sama yang punya toko itu mengambil 4 buah tabung dan alasan katanya belum membawa uang, akan pulang ambil uang nanti akan kembali. Polisi masih menyelidiki kasus penculikan ini, sementara AD saat ini sudah diserahkan kepada orang tuanya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Sengketa tanah berujung kepungan tembok terjadi pada warga desa Gandu Kepuh, Ponorogo, Jawa Timur. Seorang warga desa yang merasa memiliki tanah tersebut membangun tembok penghalang hingga menutupi akses keluar masuk rumah warga lainnya. Wisnu Widodo, warga desa Gandu Kepuh, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, terpaksa berpijak pada kursi agar bisa melompati pagar tembok untuk keluar masuk rumahnya sendiri. Pagar tembok dibangun salah seorang tetangga yang menganggap tanah tersebut adalah miliknya. Padahal tanah tempat pagar tembok dibangun adalah tanah milik desa dan telah dinyatakan sebagai jalan umum. Sudah 4 tahun. Terus masalahnya apa Pak di pagar? Ya masalahnya dia merasa bahwa jalan ini miliknya. Padahal sejak dulu yang saya tahu ini jalan desa. Nasib sama juga dialami Budi Sumanto, warga yang menempati tanah di samping rumah Widodo. Lahan kosong miliknya juga dipagar keliling hingga ia kesulitan mengolah lahan miliknya sendiri. Kami berjalan lagi untuk bisa minta bantuan ke BPN, mediasi di BPN sana. BPN tetap menyatakan memang itu secara gambar di sertifikat ada, memang ini sudah jalan. Di denah desa pun juga jalan. Warga berharap bisa menemukan jalan damai dan menuntaskan sengketa pagar tembok ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi bagaimana awal mula jalan di tembok, kita akan berbincang langsung dengan Kepala Desa Gandu Kepuh, Pak Suroso. Selamat siang, Pak Suroso. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Suroso, saya ingin langsung konfirmasi. Ini tanah yang menjadi sengketa ini sebenarnya sudah menjadi milik warga atau milik desa? Kalau sesuai peta desa, itu sudah menjadi hak desa, Mbak. Sejak kapan itu, Pak, menjadi milik desa? Itu sejak saya belum menjabat, karena saya menjabat 2012 pertama ya. Sedangkan proses itu katanya Pak Wo, intikannya Pak Wo Nur Hadi itu 2010. Jadi sebelum saya menjabat. Baik, jika memang tanah ini sudah lama menjadi milik desa, apa sebenarnya yang menyebabkan warga terkait ini menganggap bahwa tanah ini adalah miliknya, Pak Suroso?
pertama itu kurang pengetahuan, juga mungkin kurang solidaritas sama tetangga gitu, Pak. Baik, dari pihak desa sudah mencoba berkomunikasi dengan pemilik rumah? Beberapa kali saya hadirkan di balai desa, di rumah saya, bahkan Pak Kapolsek, Pak Waka ketika itu Bu Camat sudah menjembatani, dan terakhir ini dinyatakan keputusan hakim dimenangkan Budi CS, artinya Budi Sumanto sama Widodo itu. Tanggapan dari pemilik rumah bagaimana, Pak? Ya kukuh, kalau itu memang akses miliknya gitu. Akhirnya bagaimana Pak untuk solusinya saat ini, mengingat ada beberapa warga yang akses keluar masuknya akhirnya terhalang oleh tembok yang didirikan oleh pemilik rumah ini? Nanti akhirnya tembok yang dibangun Meston itu dirobohkan, Pak. Akan dirobohkan oleh pihak desa? Ya. Kapan rencananya, Pak Suroso? Rencananya besok, Bu. Baik. Dari pihak pemilik rumah sudah diinformasikan akan ada upaya untuk merobohkan tembok ini? Ini Pak Jare sedang mengetik. Baik. Pak Suroso, ada berapa sebenarnya rumah warga yang kemudian terhalang akses keluar masuknya karena ada tembok ini? Itu 1, 2. Pak Widodo itu sudah mendirikan bangunan. Kemudian Pak Budi Sumanto SH itu ya akan dibangun. Gitu. Ada 2 ya. Bagaimana sih Pak kerugian yang dialami warga akibat dibangunnya tembok ini? Karena kami mendapat informasi juga warga yang akses keluar masuknya terhalang ini juga bisa dikatakan merupakan warga kurang mampu. Iya, betul. Widodo itu memang penduduk kami termasuk tergolong kurang mampu. Bahkan kemarin yang akan dibantu oleh komunitasnya karena terhalang tembok tidak jadi, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Suroso. Semoga tentunya masalah ini bisa segera diselesaikan secara kekeluargaan dan ada jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak. Terima kasih Pak Suroso. Pemirsa, warga Lembang, Jawa Barat diresahkan dengan kemunculan monyet ekor panjang yang masuk ke permukiman. Primata tersebut tidak hanya mengambil makanan tetapi juga merusak rumah. Beberapa hari terakhir, warga Gudang Kahuripan Lembang, Bandung Barat disibukkan dengan serbuan puluhan monyet ekor panjang. Monyet-monyet itu berlarian di permukiman, mencuri makanan di warung-warung, hingga merusak atap bangunan. Meski tidak menyerang manusia, warga tetap merasa terganggu dengan kehadiran kumpulan monyet ekor panjang itu. Ada yang pernah ditembak, ada yang diracun, sehingga mungkin mereka trauma gitu ya. Mereka masih berpencar gitu. Alhamdulillah kita sudah bikin komunitas masyarakat peduli monyet, kita sudah bikinkan tempat makan di 2 titik sehingga kedatangan mereka ke masyarakat sudah mulai berkurang. Diduga puluhan monyet liar turun ke permukiman karena kekurangan makanan di habitat mereka pada area hutan lindung. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.